Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hedi, SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 3 Kalibaru Wetan, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024, bidang studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dengan nomor peserta 2025104499. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Kalibaru Wetan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang ada masuk? Ada. Anak-anakku semua, kita sekarang masuk ke pelajaran ke bab 7 ya, tentang sholat Jumat. Sebelum itu kita berdoa dulu. Coba Mas Pai dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Abel, hadir. Baifa, Hasan, Fai. Sekarang kita masuk pada pembelajaran tentang sholat. Pelaksanaan sholat Jumat dan hikmahnya. Ya, tahu sholat Jumat? Tahu. Ada berapa rakaat? 2. Nah, dikerjakan pada hari apa? Hari Jumat. Ya. Pelaksanaan sholat Jumat dan hikmah sholat Jumat. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran sholat Jumat yang pertama menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, mengidentifikasi hikmah dan manfaat sholat Jumat. Yang nomor 3, memahami pentingnya sholat Jumat dalam kehidupan sosial. Pengertian sholat Jumat. Definisi sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan umat muslim setiap hari Jumat sebagai ganti sholat zuhur dengan tujuan rakaat, dengan 2 rakaat berjamaah setelah khutbah Jumat. Ya. Jadi sholat Jumat ini dilakukan oleh semua orang muslim yang la ilaha illallah. Selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat. Syarat-syaratnya 1, harus muslim. Jadi misalnya ada orang Kristen, orang Buddha, Konghucu, ateis, ya, maka tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib siapa? Orang muslim, ya, orang muslim. Terus yang nomor 2 adalah balik. Terus yang nomor 3 adalah apa ini? Berakal sehat. Selanjutnya apa ini? Tidak sedang dalam keadaan sakit. Selanjutnya, tinggal di wilayah yang ada masjid untuk sholat Jumat. Sekarang sunnah-sunnah sholat Jumat. Ya. Yang pertama, apa ini? Mandi Jumat. Ya, mandi Jumat. Waktunya boleh mulai pagi
Yang penting bersih, suci, dan pakaian yang disenangi. Yang lebih baik itu pakaian putih. Dan makruh bagi orang yang memakai pakaian yang ada tulisannya di belakang. Terus selanjutnya nomor 3 apa ini? Berpagi-pagi. Terus selanjutnya membaca surat Al-Kahfi. Yang nomor 5 melakukan sholat sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Ya, qobliyah dan ba'diyah. Misalnya kamu pergi ke masjid, ya. Setelah itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid itu penghormatan kepada masjid. Usolli sunata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah itu sholat lagi ya, ketika sudah adzan sholat lagi, sholat usolli sunatal jumati qobliyatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu namanya rawatib qobliyah. Terus setelah sholat Jumat, ya setelah sholat Jumat, itu sholat lagi sholat sunnah rawatib namanya ba'diyah. Usolli sunatal jumati ba'diyatan rakaataini lillahi ta'ala. Ya, itu namanya sholat rawatib. 2 rakaat sebelum Jumat, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat. Itu namanya sholat rawatib. Selanjutnya nomor 6 duduk dengan khusyuk mendengarkan khutbah. Ya. Terus berdoa pada waktu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Pada waktu apa? Ketika duduk di antara 2 khutbah. Khutbah pertama selesai, terus kan ada biasanya di masjid Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad, kan gitu kan? Nah, itu baca selawat ya. Pada itu dua khutbah, di antara 2 khutbah itu kita disunatkan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa pada waktu itu sangat mustajab, artinya sangat dikabulkan oleh Allah. Ya, ketika khutbah kedua selesai, terus bilanya baca sholawat, kalian berdoa. Ya, berdoa apa? Doa Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja cukup sudah. Nah, itu bahannya sudah besar. Terus nomor 9 melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, jadi kalian ketika masuk masjid sebelum duduk sholat sunnah wudu, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Sebelum duduk, kalau sudah duduk maka gugur, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini dilakukan ketika masuk masjid sebelum duduk. Ya, sebelum duduk. Ya, sebelum duduk harus sholat tahiyatul masjid. Terus berdoa dan memohon ampun, memohon ampun kepada Allah. Terus selanjutnya tata cara pelaksanaan sholat Jumat, yaitu rukun Jumat. Yang pertama harus niat Jumat. Yang kedua khutbah Jumat. Ini biasanya imam yang khutbah kita mendengarkan saja. Yang nomor 3 sholat Jumat. Tauniyahnya usolli fardhon Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya sholat usolli fardhon Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Terus nomor 2 rukunnya yaitu khutbah, harus ada khutbahnya. Ya, harus ada khutbah Jumat. Ini imam yang mengerjakan. Setelah itu setelah khutbah
Setelah berubah sholat Jumat. Terus tertib atau berurutan. Maksudnya apa? Khutbah dulu baru sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri itu kebalikannya, ya kan? Sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Ya, kebalikannya dengan Idul Fitri. Ini namanya tertib. Tertib berurutan, tidak boleh dibolak-balik ini, ya. Nomor 5 sunnah berdasarkan Rasulullah, ya. Terus nomor 6 berjamaah, ya. Tidak boleh sholat sendiri. Sholat sendirian tidak boleh, ya. Tidak boleh sholat sendirian, harus berjamaah. Terus selanjutnya hikmah sholat Jumat. Apa ini yang pertama? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, jadi kalau kita sering sholat Jumat setiap minggu, setiap hari Jumat, maka iman kita selalu bertambah. Dan sholat Jumat ini hajinya bagi orang miskin, ya, hajinya orang miskin. Misalnya kamu 40 kali sholat Jumat berturut-turut tidak ada bolongnya, maka pahalanya sama dengan naik haji. Ya. Kenapa? Karena pahalanya ini sama dengan orang naik haji. Asalkan 41 kali tidak ada yang putus satupun. Setiap Jumat sampai 41 kali, maka pahalanya sama dengan naik haji. Ya, naik haji. Terus yang nomor 2, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, maksudnya persaudaraan. Kalau kita berkumpul, ya berkumpul, sering berkumpul, nah, itu nanti ada meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ya, bersama Muslim. Nomor 3, meningkatkan disiplin dan ketertiban waktu, ya, harus disiplin. Nomor 3, menunjukkan rasa syukur dan kepedulian sosial, ya, saling membantu. Misalnya ada di hari Jumat itu misalnya ada santunan anak yatim, Jumat berkah, ya kan? Itu bisa menunjukkan kepedulian kepada sosial. Yang nomor 5, membersihkan hati dan jiwa. Karena hari Jumat itu banyak pahala yang diberikan Allah, maka harus sering-sering bersolawat, berzikir, baca istighfar, bisa membersihkan hati dan jiwa. Nomor 6, menguatkan ketaatan terhadap Allah dan Rasul. Nomor 7, mendapat pahala yang berlimpah. Jadi hari Jumat itu banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Nomor 8, sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual, ya, melatih diri. Nomor 9, mengingat akan kematian dan akhirat. Ya. Jadi kalau sholat Jumat itu mengingatkan kita kepada kematian. Terus memperkuat hubungan dengan Allah. Ya. Itu hikmah dari sholat Jumat. Terus selanjutnya manfaat sholat Jumat. 1, apa ini? Mempererat hubungan antara umat Muslim. Yang nomor 2, membantu menciptakan rasa saling peduli. Yang nomor 4, meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang nomor 5, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Ya, itu manfaat sholat Jumat. Selanjutnya perbedaan sholat Jumat dan sholat zuhur. Ini perbedaannya. Kalau sholat Jumat 2 rakaat berjamaah, 2 rakaat saja, tidak boleh 4, tidak boleh. Pak, saya badan saya kuat mau sholat 4 rakaat, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ditentukan 2 rakaat. Terus dilakukan pada hari Jumat di masjid. Hari Sabtu tidak ada, hari Minggu tidak ada, adanya hari Jumat. Ya, di masjid, tidak boleh di mushola, tidak boleh di rumah, harus di masjid. Yang nomor 3, mengandung khutbah, ada khutbahnya. Kalau tidak ada khutbahnya berarti bukan Jumat. Ya. Sekarang sholat zuhur.
Jumat setiap hari kalau sholat duhur itu. Ya. Terus tanpa khutbah. Jadi kalau sholat duhur itu tidak ada khutbah. Yang ada itu sholat apa? Sholat Jumat. Terus kesimpulan, sholat Jumat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam yang mengajarkan kedisiplinan, kebersamaan dan mempererat ukhuwah antara umat muslim. Pertanyaan untuk diskusi, apa hikmah yang bisa kita petik dari sholat Jumat? Mengapa sholat Jumat hanya dilaksanakan pada hari Jumat? Ini nanti ada pertanyaannya. Untuk kelompok dulu, ya. Ini kelompoknya kasih nama Al-Latif, ya. Apa tadi itu? Al-Aziz, kelompoknya Al-Aziz. Ini kelompok ini kelompok Al-Wahid, ya. Sudah jelas kelompoknya? Kalian diskusi ya. Dikerjakan bersama-sama tentang masalah sholat Jumat. Kita kasihkan. Ini tulis kelompoknya ya, kelompoknya ditulis. Kelompoknya ditulis.
Nah, anak-anakku semua, setelah kalian mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang dari Pak Guru, saya harapkan kalian untuk mempresentasikan satu-satu perwakilan dari setiap kelompok. Saya panggil dari kelompok 1, kelompok Al-Aziz, yang mewakili segera ke depan. Mari presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Aziz akan mempresentasikan nomor 1 sampai 5. 1. Apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Jawabannya B. Sholat yang dilakukan pada hari Jumat oleh umat Muslim. 2. Mengapa sholat Jumat hanya dilakukan pada hari Jumat? Jawabannya A. Karena hari Jumat adalah hari istimewa bagi umat Islam. 3. Berapa rakaat sholat Jumat? Jawabannya A. 2 rakaat. 4. Apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat? 4. B. Jawabannya mandi besar. 5. Sholat Jumat memiliki khutbah. Berapa jumlah khutbah dalam sholat Jumat? Jawabannya B. 2 khutbah. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok Al-Aziz. Jawabannya sangat bagus. Sekarang untuk kelompok yang kedua dari kelompok Al-Latif. Ayo yang mewakili, yang ditunjuk oleh kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Latif akan mempresentasikan nomor 6 sampai nomor 10. 6. Apa saja isi dari khutbah sholat Jumat? Jawabannya adalah B. Doa dan nasihat agama. 7. Siapa yang menjadi khotib dalam sholat Jumat? Do. Yang ditunjuk untuk menyampaikan khutbah. 8. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah setelah mendengarkan khutbah pertama dalam sholat Jumat? B. Duduk dan mendengarkan khutbah kedua. 9. Apa yang membedakan sholat Jumat dan sholat zuhur? C. Sholat Jumat dilakukan bersama-sama di masjid. 10. Jika seseorang tidak dapat mengikuti sholat Jumat, apakah yang harus dilakukan? A. Menggantikan dengan sholat zuhur. Ya, bagus. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok Al-Wahid. Ayo, yang ditunjuk kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dikeraskan ya, biar dengar teman-temannya. Kami dari kelompok Al-Aziz, kami akan mempresentasikan soal memasuki sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat setiap minggu. Nomor 2. 9 rakaat dalam sholat Jumat adalah 2 rakaat. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, umat Islam dianjurkan untuk melakukan 6 usul hikmat atau mandi besar. Nomor 4. Pada sholat Jumat juga terdiri dari 2 bagian, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Nomor 5. Sholat Jumat dilakukan secara berjamaah di masjid oleh umat Islam. Ya, bagus. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Nah, dari presentasi tadi semuanya sangat baik sekali jawabannya, sudah betul semua ya. Terima kasih kalian sudah berdiskusi dan mensukseskan jawaban kalian semua. Untuk selanjutnya yaitu saya akan merefleksikan dan menyimpulkan ya. Anak-anakku semua, sholat Jumat dalam membangun ukhuwah Islamiyah dan memperkuat rasa kebersamaan ya. Yang nomor 2 yaitu peran PBN, yaitu berperan sebagai pembelajaran berbasis masalah, dapat membantu meningkatkan pemahaman kita tentang sholat Jumat.
dan menemukan solusi praktis ya untuk masalah yang ada. Kesimpulannya yaitu menerapkan PBL dalam memahami sholat Jumat memberikan dampak positif terhadap kualitas ibadah dan pelaksanaan sholat Jumat. Ya, itu kesimpulan dari sholat Jumat. Ya, kalian sudah paham semua? Ya. Terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Karena semua sudah selesai pelajarannya, kami akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, kita mengucapkan bersama-sama membaca alhamdulillah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.